Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Sehat semua? Sehat, Pak. Kita mulai pembelajaran kita mengajar kepada dalam nama anak muda amin. Makasih ya. Selamat pagi, silakan duduk nak. Oke, sebelum kita mulai pelajarannya, Bapak cek dulu kehadirannya. Ada kawan kita yang tidak hadir? Hadir semua? Oke, bagus. Kalau begitu, berarti kalian sudah pintar ya untuk menjaga kesehatannya. Sekarang Bapak mau tanya, siapa yang masih ingat materi pelajaran kita minggu yang lalu? Ya, coba apa materi kita? Materi pelajaran kita minggu yang lalu mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan, Pak. Bagus, mantap, 100. Yang bisa membuat tata urutan peraturan perundangan siapa? Ya, coba. Ya. 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 Iya, bagus, kita kasih tepuk tangan kepada teman-teman kita. Nah, kalau seperti ini kan Bapak senang, berarti anak-anak Bapak di rumah belajar, kan begitu kan? Nah, untuk pelajaran hari ini kita akan belajar tentang menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, apa yang diharapkan dari pelajaran kita ini? Supaya kita menjadi warga negara yang baik. Dengan mempelajari pelajaran ini nanti kita bisa menjadi seorang warga negara yang baik. Warga negara yang baik itu bagaimana, Pak? Warga negara yang baik itu warga negara yang mampu melaksanakan dan mau melaksanakan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mau kalian menjadi warga negara yang baik kan? Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama, setelah mengamati mendengarkan penjelasan guru melalui PowerPoint, peserta didik diharapkan dapat menganalisis sikap yang sesuai dengan peraturan undang dengan benar. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah menyaksikan video tentang materi pelajaran, peserta didik diharapkan dapat menyimpulkan tingkat kesadaran hukum warga negara dengan tepat. Yang ketiga, setelah melakukan diskusi tentang materi pelajaran, peserta didik dapat mengembangkan keterampilan dalam menaati peraturan perundang-undangan dengan benar. Yang terakhir, setelah melakukan diskusi tentang materi pelajaran, peserta didik dapat menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundangan dengan benar. Berarti kalau dilihat dari tujuan pembelajaran kita ini, berarti nanti ada kegiatan pembelajaran kita itu berupa diskusi. Nah, sekarang kita lihat dulu. Metode belajar kita kali ini yang pertama nanti kita laksanakan adalah diskusi. Nah, diskusi di dalam kelompoknya masing-masing. Setelah diskusi, hasil diskusinya nanti dipresentasikan di depan kelas. Itu perwakilan dari tiap-tiap kelompok. Nah, setelah dipresentasikan nanti di situ ada proses tanya jawab. Jadi kalau misalnya ada presentasi temannya yang mau ditanyakan atau yang diberikan saran, boleh. Sampai di sini bisa paham? Nah, untuk penilaian hari ini Bapak ada nanti menilai 3 penilaian. Yang pertama, penilaian sikap. Di penilaian sikap itu yang Bapak nilai nanti disiplinnya, jujurnya, pedulinya, tanggung jawabnya, dan kerjasamanya dalam kelompok. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Karena nanti kan Bapak ada ngasih soal. Nah, Bapak lihat nanti jawabannya itu bagaimana, sesuai enggak jawabannya dengan pertanyaannya. Baru yang ketiga, itu penilaian keterampilan. Itu kemampuan dalam berargumentasi. Ini berarti nanti dalam presentasi di depan kelas, bagaimana nanti kemampuan kalian. Bisa enggak memberikan argumentasi, bisa enggak bertanya, bisa enggak memberi saran, dan bisa enggak menghargai temannya kalau sedang berpresentasi. Nah, sampai di sini pahamnya? Oke.
contoh sikap sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, perhatikan gambar yang pertama. Sekarang lihat faktor-faktor yang mengaruhi kesadaran seseorang untuk mematuhi peraturan perundang-undangan. Jadi, seseorang itu mematuhi atau tidak mematuhi peraturan perundangan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor pengetahuan hukum. Kalau dia punya pengetahuan hukum, seharusnya dia tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya Bapak akan menayangkan video tentang pelanggaran peraturan perundang-undangan. Nah, ini Bapak mau kalian saksikan, kalian cermati. Karena setelah ini Bapak kasih pertanyaan. Ya, sekarang Bapak mau tanya dulu. Dari video tadi, ada nggak peraturan perundangan yang dilanggar? Nah, siapa yang bisa menjawab peraturan perundangan apa yang dilanggar? Nah, coba si Raymond. Tidak memakai helm, Pak. Tidak memakai helm. Coba Jonathan. Melawan arah. Ada lagi? Ya. Peraturan yang dilanggar pada video itu Pak adalah peraturan lalu lintas. Ya, peraturan perundangan lalu lintas. Betul. Jawaban kalian itu betul semua. Kenapa kira-kira harus ditilang? Ada yang bisa ngasih jawaban? Ya. Supaya pemuda itu jerah. Ya, bagus. Supaya pemuda itu jerah. Nah, sekarang coba kalian bagi kelompoknya seperti yang sudah Bapak WA tadi malam. Ayo, kembali ke kelompoknya masing-masing. Sudah? Oke, duduknya dirapikan dulu, duduknya dirapikan. Nah, materinya kan sudah Bapak berikan kepada kalian. Untuk menganalisis video itu, ini Bapak berikan LKPD, lembar kerja peserta didik yang kalian kerjakan di dalam kelompok. Nah, nanti kalian berdiskusi. Oke, satu lagi yang perlu Bapak ingatkan. Sewaktu kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik, itu harus betul-betul punya tanggung jawab terhadap kelompoknya. Semua berperan serta aktif, karena nanti Bapak nilai sikap kalian di situ. Sudah jelas? Yuk, dikerjakan aku. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk dapat mempresentasikan hasil diskusi kami tentang video yang sudah kita tonton. Perkenalkan, saya Adelina selaku Ketua Kelompok 4 yang beranggotakan Jessica, Ningsih, Berdian, dan Bagus. Pada pertanyaan pertama, menurut kelompok kami, masalah yang terjadi dalam video tersebut adalah seorang pemuda lelaki yang bernama Adi yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas, di mana pemuda tersebut mengendarai sepeda motor dalam kondisi melawan arus dan tidak menggunakan helm, yang mengakibatkan pemuda tersebut kena tilang dan tidak terima saat diberikan sanksi tilang oleh pihak kepolisian, yang akhirnya membuat pemuda tersebut merusak sendiri kendaraan miliknya. Yang kedua, adapun masalah yang bisa terjadi itu karena belum adanya kesadaran atau bahkan pemuda tersebut belum paham
akan peraturan lalu lintas yang berlaku sehingga tanpa ia sadari tindakan yang ia lakukan tersebut dapat membahayakan keselamatan dirinya ataupun pengendara lainnya. Sekian presentasi dari kelompok 4. Jika ada pertanyaan, terima kasih. Ya, kita kasih tepuk tangan kepada kelompok 4. Ya, kelompok 4 juga sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan bagus. Jika ada pertanyaan, Bapak persilakan. Atau sudah cukup jelas? Ada, silakan, ayo. Bagaimana contoh sikap yang mematuhi tata tertib sekolah? Bagaimana contoh sikap yang mematuhi tata tertib sekolah? Siapa yang menjawab? Jessica. Atau siapa? Ya, Jessica, coba berdiri Jessica. Contoh sikapnya itu yang pertama memakai atribut lengkap saat di sekolah, yang kedua tidak cabut saat pembelajaran, Ya. yang ketiga tidak mengikuti tawuran antar sekolah maupun antar kelas, yang keempat tetap mematuhi dan menaati peraturan yang ada di sekolah. Ya, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan kepada Jessica. Ya. Bagaimana jawabannya, sudah cukup, Nak? Oke. Kita kasih sekali lagi tepuk tangan kepada kelompok 2 karena sudah memberikan presentasi dengan baik. Oke, silakan. Saya di sini akan membacakan poin-poin penting hasil dari diskusi kita hari ini, yaitu sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, artinya sikap yang menunjukkan kepatuhan, ketaatan, dan kesediaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, contoh sikap yang menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu mematuhi peraturan lalu lintas, membayar pajak tepat waktu, dan melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya sebagai seorang warga negara yang baik. Yang ketiga, contoh sikap yang tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu menerobos lampu merah, berkendara tanpa memakai helm, tidak membayar pajak tepat waktu, dan lain-lainnya. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran seseorang untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, yaitu 1. Pengetahuan hukum, 2. Pemahaman kaidah-kaidah hukum, 3. Sikap terhadap norma hukum, dan 4. perilaku hukum. Sekian dan terima kasih. Oke, kita kasih tepuk tangan karena sudah membuat poin-poin kepada teman kita. Ya. Silakan duduk. Nah, sekarang untuk selanjutnya yang membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini siapa? Kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Ayo, silakan aku. Ya. Menurut pendapat saya, pembelajaran hari ini sangat menarik dan berjalan dengan baik, dikarenakan seluruh siswa dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran. Terlebih lagi dengan presentasi di depan kelas juga dapat melatih kemampuan dan rasa percaya diri kami. Terima kasih Pak untuk pembelajaran hari ini. Ya, terima kasih kembali Naku. Oke, kita tepuk tangan sekali lagi. Untuk tugas tambahannya ada tugas di rumah, tugas individu. Nah, ini tugas individunya sudah Bapak buat. Ini dikerjakan secara individu, akan dikumpulkan minggu depan. Teman-teman, mari kita berdoa. Kedua, terima kasih Tuhan telah memberkati pembelajaran kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan yang mempulang berkati kami di perjalanan agar sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih Yesus. Amin. Amin. Terima kasih ya Raymond ya. Pada Bapak Guru, beri hormat. Selamat siang, silahkan pulang.